Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi renungan kita pada saat ini telah saya siapkan dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 13 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tunduklah karena Allah pada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah rajamu. Amin. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, kita tadi sudah membaca firman itu dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-13 sampai 17. Dan tema kita pada saat ini yaitu kemerdekaan. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap tantangan kehidupan pasti ada aturan yang mengatur, mengendalikan perjalanan orang-orang atau masyarakat atau anggota daripada tataran kehidupan tersebut. Tujuannya dibuat tataran itu agar kita bisa melakukan yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan kita bisa menghindarkan dari hal-hal yang tidak baik sehingga kita terhindar dari hukuman. Saudara-saudara yang terkasih, di negara kita pun demikian. Di Indonesia ini pemerintah bertugas untuk menata kehidupan masyarakat dan menerapkan berbagai aturan dengan membuat berbagai hukum. Tujuannya yaitu agar kita hidup baik, hidup berdampingan, hidup bersosial, dan tidak saling merugikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, begitupun untuk dapat ke surga pun ada aturan yang harus kita hidupi, yaitu perintah Allah. Kita harus taat pada perintahnya. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mematuhi perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Maka kita akan menjadi pewaris kerajaan surga dan menjadi warga kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mau hidup tenang, terhindar dari masalah-masalah, maka kita harus mengikuti aturan yang berlaku di negara kita ini. Demikian juga Rasul Petrus mengingatkan kepada kita untuk turut bahkan tunduk pada perintah yang diberikan oleh pemerintah dan aturan yang dibuat oleh raja pada zaman mereka itu. Kenapa Rasul Petrus menekankan hal ini, saudara-saudaraku? Karena sesungguhnya bagi orang Yahudi, mereka tidak menerima jika mereka dipimpin oleh orang kafir. Yang mereka pahami, orang kafir itu adalah orang yang di luar suku mereka atau di luar bangsa mereka. Maka ketika kerajaan Romawi memerintah atas mereka, mereka selalu berusaha untuk menjadi pembangkang. Namun Petrus kembali mengingatkan kepada kita atau kepada bangsa Yahudi, turutilah demi kemuliaan Allah. Turutilah aturan yang berlaku, tunduklah kepada raja. Taatilah aturan yang dibuat oleh raja dan janganlah membangkang. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada umat-umatnya untuk menjadi orang-orang pembangkang. Karena dalam setiap pembangkangan selalu ada hukuman yang harus dilaluinya. Maka Rasul Petrus mengingatkan bahwa orang Kristen harus menjadi orang yang jauh dari hukuman, baik hukuman di dunia ini maupun hukuman dari Tuhan. Memang kadangkala aturan itu tidak mengenakan bagi kita, tidak menguntungkan bagi kita. Namun, saudara-saudara yang terkasih, disinilah hikmat dari Tuhan itu harus kita miliki. Ketika peraturan itu tidak menguntungkan pun bagi kita, bagaimana kita bersikap untuk tidak menjadi seorang pembangkang. Saudaraku yang sama dikasihi oleh Tuhan, di sini firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita,
Kenapa kita harus menuruti perintah di negara kita ini? Karena disinilah kita hidup. Demikian juga bangsa Israel ketika juga orang Yahudi di mana mereka hidup, disitulah mereka harus menuruti aturan yang dibuat. Dan sehingga mereka boleh jauh dari hukuman. Tujuan yang kedua, kenapa Rasul Petrus mengatakan supaya kita harus tunduk dan taat pada aturan? Tujuannya agar orang-orang yang berupaya untuk memberitakan berita bohong, untuk menfitnah orang Kristen, tertutup kemungkinannya. Jadi tidak ada celah bagi orang-orang bodoh itu, orang-orang sesat itu untuk mencelakakan orang-orang Kristen. Itulah tujuannya kenapa kita harus patuh dan taat. Sedangkan hidup benar pun masih banyak fitnah yang datang kepada mereka. Apalagi bagi mereka yang membangkang, makin mudahlah jalannya. Saudara-saudara yang terkasih, para pemimpin, para pengusaha, jangan menggunakan jabatan yang kita miliki itu untuk memperkaya diri kita sendiri. Tuhan memilih Anda, Tuhan memilih saudara-saudara. Gunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan, dan pakailah juga untuk mendekatkan dirimu kepada Tuhan, bukan malah semakin menjauh. Maka sekarang milikilah kesadaran untuk tunduk kepada aturan, bukan karena hukuman, melainkan demi kemuliaan Allah, seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pesan Tuhan kepada kita sebagai orang merdeka, manfaatkanlah kemerdekaan ini. Kita merdeka secara iman, lepas dari gangguan iblis. Kita juga merdeka secara fisik, secara demokrasi, dan terhindar dari jajahan-jajahan negara lain. Maka manfaatkanlah kemerdekaan itu dengan sebesar-besarnya. Yang pertama, demi kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, mencari kesejahteraan bagi kita dengan ketulusan dan kebenaran. Sehingga demikian, saudara-saudara yang terkasih, kita merdeka, kita juga dapat menikmati berkat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini terakhir dikatakan, saling menghormatilah satu sama dengan yang lain, saling mengasihilah satu dengan yang lain, dan dengan demikian, dimanapun kita berada, kita selalu seperti emas yang dicari, diincar, dan disenangi oleh semua orang. Demikianlah firman-Nya, biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan dan memampukan kita untuk mempraktekkannya langsung dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah namanya, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.